Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai pendiri Daulah Utsmaniyah, yaitu Osman Ghozi, yang merupakan putra daripada Ertugrul Ghozi. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sejak awal abad ke-12 ada 8 wilayah berdaulat yang muncul dari perpecahan Seljuk. Yang terkemuka di antaranya adalah Kesultanan Rum, yang mana pendirinya adalah Sulaiman bin Qutulmuzi, yang merupakan seorang sepupu jauh dari Malik Shah. Kemudian 2 tahun setelah memenangkan pertempuran Manzikert, akhirnya ia mendirikan pusat pemerintahan baru yang berada di Iznik. Nah, Kesultanan Rum berhasil menguasai sebagian besar Anatolia. Meskipun dapat menghalau beberapa kali pasukan salib. Kerajaan tersebut tidak mampu membendung invasi bangsa Mongol yang terjadi pada tahun 1200-an. Sultan Rum terpaksa menyerah dan meletakkan kedaulatan negerinya di bawah kendali pihak penjajah. Dalam periode ini, dunia Islam memang betul-betul dilanda musibah yang sangat besar. Keganasan bangsa dari Asia Timur itu memang tidak kenal ampun. Nah, pada tahun 1258, bala tentara Mongol bahkan membumi hanguskan Baghdad yang merupakan jantung negeri kekhalifahan Abbasiyah yang berada di Irak. Krisis yang melanda dunia Islam kala itu justru menjadi peluang bagi dinasti-dinasti Turki untuk tampil di muka. Di mana pada tahun 1250 misalnya, kaum elit militer keturunan budak yang berkebangsaan Turki berhasil merebut kekuasaan dari Ayyubiyah di Mesir. Mereka lalu mendirikan dinasti Mamluk di kawasan delta Sungai Nil itu. Konsolidasi bangsa Turki juga terjadi di Anatolia sesudah Kesultanan Rum. Proses tersebut menjadi latar belakang naiknya seorang pemimpin baru. Sumber-sumber dari era Bizantium menyebut namanya sebagai Atman atau Ottoman. Adapun manuskrip-manuskrip Arab dari zaman yang sama menamakannya dengan nama Utsman. Sosok tersebut belakangan lebih populer dengan sebutan Osman Ghozi. Dialah pendiri Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman yang merupakan kerajaan yang berdiri sejak tahun 1517 yang menjadi sebuah kekhalifahan Islam. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Osman Ghozi dilahirkan. Teks-teks mengenai dirinya kebanyakan bersumber dari tradisi oral masyarakat setempat yang penuh nuansa rekaan. Otoritas Turki Utsmaniyah pun baru menulis sejarah baku tentang bapak bangsa mereka, yaitu pada abad ke-15 atau lebih dari 100 tahun sejak kematian Osman Ghozi. Yang jelas darinya lah nama Kesultanan Utsmaniyah berasal. Selain itu, menurut hikayat-hikayat tradisional, Osman Ghozi ini datang dari klan Kayi atau suku Kayi. Sosok historis ini masih keturunan suku bangsa Turki Oghuz, dan ia disebutkan lahir di sebuah wilayah Kesultanan Rum, dan ayahnya bernama Ertugrul, sedangkan kakeknya adalah Sulaiman Shah. Profesor Ali Muhammad As-Solabi di dalam bukunya Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Utsmaniyah menuturkan bahwa sebuah hikayat lokal mengenai tokoh ini.
Pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi, Sulaiman Shah menyelamatkan diri dan keluarganya dari serbuan pasukan Mongol yang bertepatan dari Kurdistan sekitar Irak Utara, dan mereka hijrah ke kota Ahlat, yaitu yang bertepatan di daerah Anatolia. Kemudian setelah Sulaiman Shah wafat, maka digantikan dengan putranya yaitu Ertugrul Ghazi. Nah, Ertugrul memimpin eksodus kabilahnya yang terdiri atas 100 kepala keluarga dan 400 pasukan berkuda. Kali ini tujuannya adalah Anatolia Barat Laut. Dalam perjalanannya, ia mendapati keributan tak jauh dari tempatnya singgah. Ternyata dirinya berada dekat dengan lokasi pertempuran antara pasukan Muslimin dan Nasrani. Waktu itu Bizantium sedang dikdaya di tengah merosotnya militer Seljuk. Menyadari hal itu, Ertugrul pun bergabung dengan prajurit Islam, dan akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh pihak Muslimin. Komandan pasukan Seljuk memberi penghargaan atas bantuan Ertugrul dan rombongannya, dan ia pun diberikan sebidang tanah di Anatolia Barat yang berdekatan dengan perbatasan Bizantium. Akhirnya Ertugrul dan kaumnya lantas menetap di area pemberian orang-orang Seljuk itu. Dan aliansi dengan Seljuk pun terjalin dengan erat, sehingga setiap ekspedisi jihad yang melawan pasukan Salib maupun orang-orang Bizantium pun selalu diikuti oleh pasukan Ertugrul. Pada tahun 699 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1299 Masehi, Tugrul pun wafat, dan akhirnya putranya tampil sebagai pemimpin baru yang bernama Utsman Ghazi. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, sang peletak fondasi Kesultanan Utsmaniyah itu mengikuti kebijakan ayahnya, termasuk di dalam memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke kota-kota jajahan Bizantium. Nah, lebih dari 6 abad lamanya, Turki Utsmaniyah menjadi sebuah kerajaan besar. Kekuasaannya membentang dari pesisir Afrika Utara, Mesir, Yerusalem, Suriah, Irak, Siprus, Anatolia hingga semenanjung Balkan. Sejak mengalahkan dinasti Mamluk pada tahun 1517, kerajaan tersebut berhak menyandang titel kekhalifahan karena menguasai Mekah dan Madinah dengan keseluruhan wilayahnya yang begitu luas. Kedaulatan Islam pun tampil sebagai sebuah negara adidaya yang berkarakteristik majemuk, mempertemukan antara dua timur, Asia, Afrika, dan Barat yang ada di Eropa. Figur di balik terbentuknya Turki Utsmaniyah adalah Utsman I atau Utsman Ghazi. Berbagai manuskrip Arab seperti yang ditulis Syihab al-Umari dan Ibnu Khaldun memakai ejaan Utsman, alih-alih Utsman, untuk merujuk pada namanya. Hal itu menunjukkan nama aslinya bukanlah berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Turki. Beberapa sejarawan kontemporer menduga bahwasanya sang pendiri Turki Utsmaniyah itu lahir dengan nama Atman atau Atauman. Pada akhir abad ke-13, Anatolia atau wilayah Republik Turki modern diwarnai berbagai letupan konflik antara negeri Turki dan Muslim pecahan Kesultanan Seljuk. Kerajaan besar tersebut runtuh pada 1200-an dan terbagi-bagi ke dalam banyak wilayah independen setelah tak mampu mengatasi serbuan bangsa Mongol. Alih-alih larut dalam perebutan kekuasaan dengan sesama bangsa Turki, Utsman Ghazi cenderung berfokus pada misi-misi militer untuk menghalau pasukan Kristen, dan dalam waktu beberapa tahun, Shogut masyhur baik di kalangan musuh maupun suku-suku Turki sebagai negara yang tangguh. Dan Utsman menerapkan strategi perluasan wilayah untuk memukul mundur kekuatan Bizantium. Dan reputasinya semakin bersinar sejak berhasil merebut Phrygia, yang merupakan daerah yang dekat dengan kota Eskisehir, di mana ketika itu kekuasaannya berada di tangan kerajaan Kristen. Kemudian selanjutnya pasukan Utsman dapat membebaskan daratan yang subur yang berada di Bithynia. Untuk mencapai kemenangan, cucu Sulaiman Shah ini
tidak selalu melalui perjalanan tempur. Ada kalanya ia mengadakan perjanjian damai dengan kelompok-kelompok ningrat lokal Bizantium untuk saling bekerja sama serta hidup berdampingan dan setara. Dalam hikayat karya penulis Turki abad ke-15 yaitu Asik Pasazet, dikisahkan bahwa pada suatu hari Utsman bermalam di rumah Syekh Adebali. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat cahaya rembulan terbit dari dada sang darwis. Tiba-tiba sinar putih itu meresap ke dalam dadanya sendiri. Sebuah pohon kemudian tumbuh dari tubuhnya dan bayangannya meliputi seluruh penjuru bumi. Dan di bawah naungan keteduhannya, pegunungan pun berdiri tegak. Sungai-sungai mengalir dari tiap punggung-punggung gunung tersebut. Banyak orang mengambil minuman dari aliran airnya. Sebagian lainnya menggunakan air sungai itu untuk menyirami taman-taman serta mengaliri banyak kolam pancuran. Begitu terbangun, akhirnya Utsman itu menuturkan mimpinya tadi kepada Syekh Adebali. Dan ketika itu Syekh Adebali berkata kepada Utsman, "Hai anakku, selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkanmu sebuah kerajaan besar yang akan engkau warisi bersama anak keturunanmu." Nah, semasa hidupnya Utsman Ghozi menikah dengan dua orang istri, yakni Maihun Hatun dan Robiah Balahatun. Yang pertama adalah putri seorang kepala suku Turki Seljuk, yaitu Ömer Abdul Aziz Bey. Adapun yang kedua merupakan anak perempuan Syekh Adebali. Dari keenam putra Utsman, hanya dua yang hidup hingga masa dewasa, yaitu Alauddin Pasha dan Orhan Ghozi. Berbeda dengan saudaranya, Alauddin cenderung menyibukkan diri pada pencari ilmu pengetahuan. Alih-alih ikut berlaga di medan perang, anak Rabi'ah Balahatun itu memiliki pribadi yang tenang, bijaksana, dan agak pasif bila berbicara tentang strategi perang. Sementara itu, Orhan seakan-akan mewarisi bakat militer ayahnya. Buah hati Maihun Hatun itu akhirnya dilantik sebagai pemimpin baru pasca wafatnya Utsman Ghozi pada tahun 1324. Jenazah sang pendiri dinasti Utsmaniyah itu dimakamkan di Bursa. Pelantikan Orhan Ghozi mengawali tradisi pedang Utsman hingga ratusan tahun berikutnya. Pedang tersebut merupakan pemberian mertua Utsman Ghozi sekaligus guru spiritualnya, yaitu Syekh Adebali. Senjata itu menyimbolkan amanah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri sang sultan beserta anak cucu dan keturunannya kelak, hingga Turki menjadi sebuah kekhalifahan pada abad ke-16. Tradisi tersebut terus dijalankan setiap upacara pengangkatan seorang sultan baru. Begitu diangkat menjadi sultan, Orhan meminta saudaranya yaitu Alauddin untuk menjabat sebagai perdana menteri, dan keduanya lantas menahkodai warga Utsmaniyah untuk terus mengonsolidasi dan menyatukan seluruh suku-suku Turki di Anatolia. Para sejarawan modern umumnya sepakat sejak masa itu Utsmaniyah sudah betul-betul lepas dari pengaruh kerajaan Seljuk, termasuk Kesultanan Rum sebagai pecahan terbesar dari kerajaan yang pernah berjaya pada masa rentan tahun 1307 hingga 1194 Masehi. Pada masa 1345, era kepemimpinan Orhan mencapai kegemilangannya. Turki Utsmaniyah menguasai nyaris seluruh pesisir Laut Marmara, yang mana pengecualiannya hanya pada Konstantinopel dan sekitarnya. Hal itu tentunya membuat para petinggi Bizantium semakin was-was, apalagi sebelumnya pada 1331 Nisaya jatuh ke tangan bangsa Muslim tersebut. Berturut-turut, sang penerus Utsman Ghozi itu juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga semenanjung Gallipoli, dan kemudian juga membentang hingga Balikasir, Bergama, Bolu, dan Ankara. Nah, antara tahun 1341 dan 1347, Bizantium dilanda kekacauan luar biasa akibat perang saudara. Dan menjelang akhir konflik internal itu, Jenderal John IV naik tahta sebagai kaisar baru. Nah, untuk mengamankan wilayahnya dari disintegritasi, Raja Kristen itu pun menjalin hubungan diplomatik dengan Utsmaniyah. Bahkan ia mengawinkan seorang putrinya yaitu Theodora dengan Orhan Ghozi pada tahun 1346.
Nah, melemahnya Imperium Kristen itu lebih disebabkan gejolak dalam negerinya, alih-alih gempuran dari luar. Nah, Utsmaniyah memanfaatkan momentum tersebut demi meneguhkan kekuasaannya di daratan Eropa. Inilah langkah awal sebelum akhirnya jantung kekuasaan Bizantium, yaitu Konstantinopel, jatuh ke tangan umat Islam pada 29 Mei 1453. Sebagaimana telah dinubuatkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau yang sangat masyhur. Nah, saat usianya sudah beranjak tua, Orhan lebih sering menghabiskan waktu dengan beribadah di istananya yang berada di Bursa. Setelah lebih dari 35 tahun berkuasa, ia akhirnya wafat pada 21 Mei 1361. Dan anak keduanya yaitu Murad kemudian naik tahta sebagai penerus kepemimpinannya. Demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.